Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya atas nama Hana Muharramatul Mahmudah, Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, dengan NIM 210602110015. Ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Peradaban Islam pada Masa Dinasti Umayyah. Sebelumnya kita ke latar belakang dulu. Perjuangan kaum muslimin untuk menyebarluaskan agama Islam hingga ke pelosok dunia setelah wafatnya Rasulullah SAW telah dilakukan pada masa pemerintahan Khalifah Ali radhiyallahu anhu. Permulaan masa daulah Bani Umayyah umat Islam kerap kali terjadi peperangan sengit antara Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan Muawiyah tentang kekhilafaan, disertai dengan peperangan yang memecah belah kaum muslimin menjadi bergolong-golong. Kekacauan politik merupakan penyebab terhambatnya pertumbuhan kaum muslimin. Dinasti Umayyah merupakan salah satu dinasti paling penting dalam sejarah peradaban Islam. Dinasti Umayyah berdiri pada tahun 661 Masehi sampai dengan 750 Masehi. Sosok Umayyah bin Abi Sufyan tidak bisa lepas dari pembentukan dinasti Umayyah. Umayyah lahir 4 tahun menjelang Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul. Muhammad Abdul Karim dalam bukunya mengemukakan bahwa akar kata peradaban adalah adab, berasal dari bahasa Jawa Kawi atau bahasa Jawa kuno yang merupakan peranakan dari bahasa Sanskerta, yaitu kata adab yang berarti kesopanan, hormat menghormati, budi bahasa, etiket, dan lain-lain. Secara terminologi, istilah peradaban sering digunakan sebagai persamaan yang lebih luas dari istilah budaya. Setiap manusia berpartisipasi dalam sebuah budaya. Namun, dalam definisi yang paling banyak digunakan, peradaban adalah istilah deskriptif yang relatif, serta kompleks untuk pertanian dan kebudayaan kota. Rumusan masalah yang akan saya bahas di sini ada 3, yakni peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah dalam segi pendidikan, budaya, serta kesusastraan. Pembahasan yang pertama yakni pada segi pendidikan. Muawiyah menukar sistem pemerintahan dari teodemokrasi menjadi monarki atau kerajaan, sekaligus memindahkan ibu kota negara dari kota Madinah ke kota Damaskus, tempat ia berkuasa sebagai gubernur sebelumnya. Kekuasaan Bani Umayyah berumur kurang lebih 90 tahun. Menurut catatan sejarah, dinasti Umayyah ini terbagi menjadi 2 periode, yakni periode yang pertama, dinasti Umayyah I di Damaskus pada tahun 41 Hijriah hingga 132 Hijriah. Dan yang kedua yaitu dinasti Umayyah II di Andalus atau Spanyol pada tahun 755 Masehi sampai dengan 1031 Masehi. Pemetaan sejarah pendidikan dalam suatu kawasan dan dalam suatu kurun tertentu memiliki sudut pandang yang mungkin dapat dijadikan kerangka deskripsi sekaligus analisis. Peta pendidikan Islam di masa pemerintah Bani Umayyah ini setidaknya dapat dipahami dari 3 sudut pandang, yaitu materi pendidikan atau aspek ontologis, bentuk pendidikan yang mencakup metode, anak didik, pendidik, instrumen, dan lingkungan, serta tujuan dari pendidikan. Secara sederhana, aplikasi dari 3 sudut pandang di atas, yakni segi kurikulum, serta metode pendidikan. Namun, tak lupa juga tentang lembaga pendidikannya. Dan yang pertama, A. Segi kurikulum atau materi pendidikan. Secara ontologis, pendidikan dapat dipahami dari 2 ranah, yaitu ranah personal dan ranah sosial. Pendidikan ranah personal fokus pada pengembangan potensi dasar manusia, dan pada ranah sosial memfokuskan kepada pewarisan nilai-nilai budaya dari satu generasi kepada generasi yang lain. Dan yang kedua yakni metode pendidikan. Pendidikan Islam kala itu menggunakan metode bayani yang lebih bersifat eksplanatif, yaitu sekedar menjelaskan ajaran-ajaran agama saja. Secara khusus, metode ceramah dan demonstrasi lah yang banyak digunakan dalam institusi-institusi pendidikan yang ada di zaman itu. Ciri khas pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah diantaranya bersifat Arab, berusaha meneguhkan dasar-dasar agama Islam yang baru muncul, memprioritaskan pada ilmu-ilmu nakliyah dan bahasa, menunjukkan perhatian pada bahan tertulis sebagai media komunikasi, serta membuka jalan pengajaran bahasa-bahasa asing. Bersifat Arab, yakni ciri utama cara pendidikan pada masa Umayyah adalah bersifat Arab.
dan Islam Tulen memiliki arti keterlibatannya orang Arab terhadap dunia pendidikan yang sangat mendominasi karena pada saat itu elemen-elemen Islam belum begitu bercampur. Periode ini melakukan pengajaran dengan cara membentuk halaqah-halaqah ilmiah yang diselenggarakan di masjid-masjid. Yang kedua, berusaha meneguhkan dasar-dasar agama Islam yang baru muncul. Periode ini lebih banyak melakukan penaklukan wilayah yang bertujuan untuk menyiarkan dan memperkuat prinsip-prinsip agama. Pandangan mereka menganggap Islam adalah agama dan negara. Yang ketiga, yakni memprioritaskan pada ilmu-ilmu nakliyah serta bahasa. Prioritas periode ini terletak pada ilmu-ilmu nakliyah yang terdiri dari membaca Al-Quran, tafsir, hadis, beserta fikih. Kecenderungan nakliyah dan bahasa dalam aspek bahwa budaya pendidikan Islami sejalan dengan cara Arab dan Islam Tulen yang mengukuhkan dasar-dasar agama. Yang keempat, yakni menunjukkan perhatian pada bahan tertulis sebagai media komunikasi. Pentingnya kepenulisan bermula ketika Nabi Muhammad menerima wahyu. Atas dasar itu, beliau mengangkat orang-orang yang bisa menulis. Penulisan bahasa Arab bertambah penting peranannya ketika kantor-kantor negeri memerlukan perubahan bahasa Mesir ke dalam bahasa Arab. Dan yang terakhir, yakni membuka jalan pengajaran bahasa-bahasa asing. Hal ini terjadi sebagai akibat dari interaksi Islam dengan negeri-negeri lain, serta meluasnya daerah kekuasaan orang-orang Islam keluar kawasan Semenanjung Arabia. Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang mempelajari bahasa suatu kaum, niscaya ia akan selamat dari kejahatannya. Baik, kita ke pembahasan kedua. Peradaban Islam dalam segi budaya. Seperti yang kita ketahui, Muawiyah sebagai khalifah pertama dinasti Umayyah berhasil menciptakan budaya baru dalam sistem pemerintahan negara dan kehidupan beragama. Penguasaan beberapa kota besar di Eropa, terutama Spanyol, bersentuhan dengan budaya Arab Islam. Budaya khas yang dimiliki umat Islam sebagian besar berasal dari tradisi dan budaya Arab, tetapi bersentuhan dengan budaya Eropa yang mengakibatkan terjadinya akulturasi melalui proses identifikasi, seleksi, resepsi, dan adaptasi antara budaya Arab Islam dengan budaya Eropa. Kekhalifahan Islam di Spanyol merupakan sebuah pemerintahan Islam yang luas di kawasan Laut Mediterania atau di selatan benua Eropa yang diperintah seorang amir atau khalifah yang berkuasa melantik wakil-wakilnya untuk mengawasi wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaannya. Selama pemerintahan dinasti Umayyah, dapatlah dicatat kemajuan yang dicapainya, terutama yang terkait dengan kehidupan budaya Arab yang secara dominan memberikan warna kepada budaya Arab Islam di kemudian harinya. Kita ke pembahasan ketiga. Peradaban Islam dalam segi kesusastraan. Dalam prioritisasi sejarah sastra, menyebutkan bahwa masa kekhalifahan Bani Umayyah dikategorikan sebagai era Sadrul Islam. Masyarakat Muslim mulai mempraktikkan dan membedah bahasa Al-Quran dan hadis yang memiliki prosa, diksi, dan uslub-uslub sastra menarik dan unik. Bahkan titik keindahan sastra di dalamnya secara harfiah terlihat ajaib. Dari hal tersebut dapat dibuktikan bahwa sastra Arab berkaitan erat dengan penyebaran Islam secara luas ke berbagai penjuru dunia, terutama pada abad ke-7 Hijriah. Masyarakat Arab memiliki sifat keambisiusan yang tinggi untuk mengembangkan kebudayaan mereka dengan cara menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa di segala bidang kehidupan mereka atau dapat disebut sebagai Arabisasi. Bahkan mereka menyebarkan dan memperluaskan wilayah kekuasaannya untuk menggunakan sebagai bahasa pengembang kebudayaan, kesastraan, dan bahasa resmi mereka. Arabisasi yang diterapkan di beberapa wilayah kekuasaan dinasti Bani Umayyah berperan mengembangkan sastra Arab ke berbagai pelosok wilayah Arab lainnya. Menurut ahli bahasa, bersatunya bahasa Arab adalah merupakan hasil percampuran antara bahasa penduduk yang mendiami semenanjung Jazirah Arab ataupun dengan yang lainnya. Tidak diketahui secara pasti kapan bahasa tersebut berbentuk seperti bentuk sekarang ini dan juga tidak diketahui sebab-sebab yang membawa percampuran bahasa dari penduduk tersebut. Bahasa Arab adalah bahasa yang terdekat keasliannya dengan bahasa Semit, karena bahasa Arab sejak lama tidak dipakai dan tidak dikuasai oleh bangsa lain.
Di era pemerintahan Bani Umayyah, sastra memiliki beberapa fungsi, diantaranya sastra sebagai alat propaganda politik, sastra sebagai alat komunikasi, sastra sebagai alat penerus tradisi dan pelestarian budaya, sastra sebagai kritik dan kontrol sosial, serta sastra sebagai komoditi, yakni sastra sebagai alat propaganda politik. Bani Umayyah mempropagandakan politik dengan menggunakan sastra, sehingga dari itu para sastrawan dapat menyebarluaskan isu-isu politik. Sastra sebagai alat komunikasi, yakni sastra bukanlah karya biasa yang menggunakan bahasa sederhana, melainkan bersifat konotatif, bermetafora, dan tanda-tanda yang rumit dalam pemaknaannya. Yang ketiga, sastra sebagai alat penerus tradisi dan pelestarian budaya. Sastra membenarkan dan mengarahkan masyarakat jika terdapat keganjilan yang terjadi. Sastra dapat pula disebut sebagai pengingat budaya. Dan yang keempat, sastra sebagai kritik dan kontrol sosial. Sastrawan akan melihat gejala-gejala yang terjadi di lingkungan sebagai sebuah tema dalam karya sastranya. Kritik-kritik ia sampaikan dengan menggunakan simbol-simbol kebahasaan, dengan gaya bahasa yang lugas, santun, terang-terangan, namun tetap sopan, dan diarahkan kepada tujuannya. Dan yang terakhir, yakni sastra sebagai komoditi. Bani Umayyah menganggap sastra sangat dibutuhkan oleh para penguasa sebagai alat propaganda dan untuk mengukuhkan hegemoni kekuasaannya. Para khalifah Bani Umayyah menganggap pujian dari seorang penyair merupakan sebuah dukungan terhadapnya. Kesimpulan dari makalah saya di atas yakni pemerintahan Bani Umayyah mengalami banyak perubahan baik kemajuan maupun kemunduran. Namun perubahan yang signifikan dan memiliki pengaruh besar di kemudian hari adalah diubahnya sistem demokrasi atau syura atau musyawarah untuk memiliki khalifah dengan sistem monarki. Pembentukan dewan-dewan, penetapan pajak, sistem pemerintahan provinsial, serta kemajuan di bidang militer. Di bidang kesusastraan, Bani Umayyah memberikan andil yang cukup signifikan bagi pengembangan budaya Arab pada masa-masa setelahnya, terutama pada sastra Arab. Beberapa tujuan sastra, terutama syair, mulai tergeser menuai fungsi baru yang melenceng dari Islam, karena fanatisme terhadap kubu masing-masing. Namun, di sisi lain hal ini justru membawa perubahan besar terhadap peradaban sastra pada masa itu, yaitu perubahan maju. Baik, sekian makalah dari saya. Makalah ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, maka dari itu saya mengarahkan kritik dan saran yang membangun untuk kemajuan dan kesempurnaan makalah saya di masa mendatang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.